Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yuk belajar PowerPoint. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang membuat game sederhana. Dimana pada pertemuan kita kemarin, kita telah membuat game yang sederhana, yaitu tanpa level. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan belajar memodifikasi game tersebut sehingga game tersebut itu ada levelnya atau ada tingkat kerumitannya. Seperti apa itu? Nah, kira-kira nanti game tersebut, game yang kita buat itu akan berjalan secara otomatis. Jadi tanpa perlu harus dibuka PowerPoint-nya dulu. Jadi nanti bentuknya seperti ini anak-anak Ustaz. Nah, ketika kita jalankan, ketika kita copy file ini, maka di komputer yang kita copy game tersebut telah terpasang. Seperti ini dia, otomatis dia. Oke, misalnya keluar seperti itu. Ketika kita memilih level yang lain, ketika kita keluar, misalnya kita mau ke level 3, keluar lagi. Nah, seperti ini. Nah, begini anak-anak Ustaz. Ketika kita dimulai level 1, oke, seperti itu gambarannya. Terus bagaimana cara mengaplikasinya di PowerPoint kita supaya ada musiknya, kemudian supaya ketika klik langsung mulai gamenya. Nah, seperti ini ya. Pertama, kita tentunya harus buka dulu file dokumen kita yang kita simpan kemarin. Kita menyimpannya di dokumen dengan nama game sederhana 1. Nah, seperti ini dia. Nah, ini dia game yang kita buat pada pertemuan kemarin. Bagaimana supaya ada level 1, ada level 2, ada level 3. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah nanti anak-anak Ustadz blok dulu yang di slide 1 ini, kemudian kita klik kanan, pilih duplikat. Hal ini supaya pekerjaan kita semakin cepat saja ya. Nah, di bagian level ini, anak-anak Ustadz di sini ganti namanya menjadi pilih level permainan. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Selanjutnya yang di sini kita copy saja menjadi 3. Nah, kita taruh di sini dulu. Ini kita posisikan seperti ini. Atur sedemikian menarik mungkin ya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti menjadi level 1. Ini level 2 dan ini level 3. Nah, seperti ini. Setelah membuat pilihan level, selanjutnya kita kembali ke bagian ini, slide 1 ini. Kita arahkan ini. Kita mulai ini kita mengedit lagi. Kita edit hyperlinknya menjadi ke slide kedua. Caranya
klik kanan, edit link. Nah, kita pilih nih kan, ini kan langsung ke level 3 sebelumnya, ke slide 3 langsung ke permainan. Karena kita menambahkan satu slide baru, jadi kita klik yang bagian slide 2. Ingat, di sini ada gambarnya ya anak-anak Ustadz. Di sini slide 2. Kita edit di sini. Oke. Coba kita jalankan ya. Kita jalankan. Ketika mulai, oh, sudah berhasil pilih ke level permainan. Yuk kita keluar. Selanjutnya kita duplikat kembali ini permainan kita modifikasi ya. Kita duplikat lagi menjadi 4. Duplikat 1, duplikat lagi, duplikat lagi. Nah, tuh 2, 1 lagi ya. Duplikat lagi. Nah, hasil duplikat ini ingat ya anak-anak Ustaz, harus genap. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini harus 6 ya. Harus 6. Selanjutnya kita ubah dulu warnanya. Biar apa? Biar membedakan antara tiap levelnya, background tiap levelnya. Misalnya di sini, ini menggunakan warna yang lain saja. Misalnya kita ganti dulu background levelnya ya. Misalnya mau warna ini aja dulu. Atau dibiarkan warna ini, nggak masalah anak-anak Ustadz, apa-apa. Misalnya di sini aja, Ustadz yang ini aja. Kemudian yang ini juga kita ubah formatnya, shape-nya kita ubah. Nah, tujuannya apa? Biar antara level ini sama, di level 1 itu sama warnanya. Jadi kita tidak bingung nantinya. Selanjutnya, di bagian slide kelima atau nomor 5, kita ubah juga warnanya dengan warna yang berbeda. Misalnya, kita pilih warna di sebelahnya. Atau biru hijau atau apa, atau ini aja, kan berbeda sedikit kan warnanya, kan dapat membedakan ya warnanya. Kita ini aja yang biru saja ya. Nah, seperti ini. Perhatikan ya anak-anak Ustadz, tingkat warnanya itu berbeda. Nah, yang ini dibiarkan aja. Yang untuk level yang agak rumit biarkan warnanya agak gelap. Nah, selanjutnya kita ubah pelan-pelan nih. Di sini kita ubah dulu, misalnya tekan tombol ini kita agak kecilkan aja ya. Fontnya itu 32, misalnya kita pilih yang 24 saja. Di finishnya kita ubah menjadi 24. Namun di bagian finish ini kita ubah namanya, bukan finish lagi, tapi dia namanya naik ke level 2. Nah, seperti ini. Ingat ya. Ini slide, tombol, mulai. Ini juga. Selanjutnya, di slide ini kita ubah. Ini kan mulai. Ini menjadi go. Nah, selanjutnya ini kita ubah menjadi 24 ya. Tetap ini tulisannya naik ke level 2. Ini ubah ukurannya menjadi 24 biar sama dengan slide berikutnya. Selanjutnya ini kita buang. Oh, di bagian ingat ya, di slide yang genap, ini yang genap ya, slide keempat, kita buang, tekan tombolnya. Ini kita hapus saja. Nah, jadinya seperti ini. Slide ganjil itu mulai, tekan tombol, ini go. Selanjutnya dari sini kita ubah. Nah, di bagian slide ini mulai kita hubungkan ke yang bagian 4 di sini ya. Kita hubungkan ke bagian yang nomor 4. Berarti di bagian slide nomor 3 kita edit linknya. Edit link. Kenapa? Karena kemarin kan sudah
ke level permainan. Karena penambahan level kita harus mengedit linknya. Kita cari di nomor 4 nih, slide 4, berarti kita lihat slide-nya. Oh, ini dia. Ada nomor 4 di sini. Klik OK. Nah, coba kita cek di levelnya ini. Ada aksinya tidak? Kita cek, klik insert, pilih action. Oh, kalau sudah none ini tidak apa-apa, anak-anak Ustadz. Kita coba klik lagi di sini. Ada aksinya tak? Mouse over, oke, none. Itu artinya di slide pertama itu tidak terjadi atau tidak diberikan aksi sama sekali. Selanjutnya kita pergi ke slide nomor 4. Nah, seperti ini. Di slide nomor 4 kita berikan aksi di bagian ini. Apa namanya? Background yang warna biru. Klik actionnya, pilih mouse over. Nah, ini dia. Pilih mouse over. Pilih hyperlink. Kita pilih side. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Oh, tapi sebelum masuk ini, Ustadz cancel dulu ya. Kita harus juga menambahkan ini dia. Ya, gagalnya ini kita duplikat kembali. Nah, apa tujuannya? Nanti sambil Ustadz jelaskan ya. Kita duplikat juga 3. Kenapa 3? Karena kita ada 3 level permainan. Nah, ingat ini nomor 9, 10, 11. Nah, kita ke bagian klik 4 di sini. Kita beri aksi. Aksinya apa? Klik di bagian insert, di bagian backgroundnya, kemudian pilih action, kemudian mouse over. Mouse over adalah ketika mouse kita melewati garis ini, maka maka perintah yang diberikan apa? Perintah yang diberikan kita arahkan ke slide. Slide apa yang akan diberikan? Coba kita ini. Lihat ke slide 9. Apa maksud slide 9? Ingat tadi urutan yang ke-9 kita lihat ya di sini. Klik set 9, klik OK. Kemudian klik OK. Slide 9 itu apa? Yang ini ya, Nak. Ini yang bagian atas untuk level yang pertama. Selanjutnya, aksi berikutnya, ketika misalnya mouse ini sudah sampai ke ini, ke tombol ini, button ini, apa yang diberikan? Nah, yang diberikan adalah kita beri aksi lagi, ingat insert action, kita berikan ketika mouse over, kita hyperlinkkan atau kita naikkan. Kemana dia akan dilarikan? Nah, kita akan melarikan ke level kedua. Di mana posisinya? Ada di posisi nomor 5. Ingat, membedakan apa? Warnanya saja. Jadi kita biar paham, warnanya aja dibedakan. Jadi biar lebih mudah. Nah, klik OK. Nah, seperti ini. Kita pergi ke bagian nomor 5. Kita edit slide ini ke nomor 5. Nah, jadi di nomor 5 ini anak-anak Ustadz nanti buat gambar. Nah, ini hapus saja ya. Hapus misalnya nih. Ini kosong nih, misalnya dihapus semua. Misalnya kosong ya. Kosong seperti ini. Nah, kemudian tekan tombol, ini kita kecilkan aja nggak apa-apa ya. Kita kecilkan ke 24 tadi, tekan tombol biarkan, ini ubah menjadi naik ke level 3. Kita ubah ukurannya menjadi 24. Nah, nanti anak-anak Ustadz gambar kerumitan levelnya. Kayak mana caranya? Caranya klik insert, kemudian ataupun bisa aja copy dari sini satu, kemudian anak-anak Ustadz gambar aja di sini. Gambar kerumitan levelnya. Tambahkan lagi misalnya seperti ini. Dan tambahkan alurnya ya. Alurnya ditambahkan sendiri anak-anak Ustadz. Bedakan antara di
level pertama dengan level kedua. Anak-anak Ustadz bedakan. Nah, agar video ini tidak terlalu panjang, jadi Ustadz copy saja dari file yang telah Ustadz buat sebelumnya di sini. Untuk kerumitan levelnya, ini dia Ustadz copy dari sini aja ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Nah, Ustadz copy dulu ininya. Ini Ustadz sudah buat terlebih dahulu alur jalannya. Nanti anak-anak Ustadz bisa buat kembali alurnya seperti apa. Kita kopikan, kita pastekan ke sini. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Biar biar waktunya videonya ini tidak terlalu panjang pembahasannya untuk membuat gambar jalannya. Nah, dirapikan saja ya. Nah, kalau misalnya ada yang seperti ini, anak-anak Ustadz rapikan saja. Buat sebagus mungkin ya gambarnya ya. Nah, setelah itu kita fokus di slide kelima ya. Setelah itu ini kurang panjang nih. Kita boleh naikkan saja, nggak apa-apa tombolnya. Ini tulisan ini kenapa di belakang? Caranya untuk membuat tulisan tombol ini di depan adalah klik kanan, pilih bring to front. Pilih bring to front. Nah, lihat tulisannya yang awalnya T-nya ketimpa sekarang tidak. Nah, ini juga klik kanan, pilih bring to front. Nah, ini juga nih. Klik kanan, pilih bring to front. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Di level kedua. Ingat ya. Nah, ini kita hapus saja. Karena apa? Kita menduplikat dari slide sebelumnya. Jadi kita delete saja ini. Kita duplikat saja game ini, slide ini, biar kita tidak membuat ulang. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Nah ya, nih. Selanjutnya di slide genap, ingat ya, di slide genap kita hapus tombolnya. Ini dia. Tekan tombol, kita hapus, kita delete saja. Atau bisa juga dengan tekan delete di keyboard. Nah, selanjutnya kita beri aksi. Nah, kita cek dulu aksi di ini. Apakah ada aksinya? Oke, kalau non berarti tidak ada aksi, aman. Di sini kita arahkan slide ini ke slide ke-6. Caranya klik kanan, pilih edit, kita pilih nomor 6, slide 6 di sini. Nah, seperti ini. Klik OK. Seperti ini ya. Selanjutnya di slide 6 tulisan ini ubah menjadi go. Nah, setelah go kita berikan aksi kepada backgroundnya di sini. Nah, klik insert, pilih action. Nah, mouse over. Ketika mouse itu melewati garis, maka apa yang diberikan? Maka yang diberikan adalah perintah. Perintah apa? Perintah gagal. Yang mana tadi di 9 kan? Sekarang di level 2 adalah yang bagian 10. Nah, ini. Klik OK, klik OK. Ketika mouse ini, kursor ini sudah sampai ke level ini, apa yang diberikan? Yang diberikan adalah aksi. Aksi apa ya? Aksi naik level. Berarti klik di sini, kemudian Ustaz ulangi, klik di bagian ini, kemudian pilih action, pilih mouse over, pilih hyperlink to, pilih new slide ini, kita berikan apa? Kita arahkan kemana dia? Ke slide 7. Ingat ya, ke slide 7. Nah, ini dia. Slide 7. Klik OK. Dia akan naik levelnya.
Nah, di slide 7 ini juga gambarnya masih seperti di slide level 2. Nah, di sini sama caranya anak-anak Ustadz. Kita hapus saja dulu ini. Nanti anak-anak Ustadz gambar ya. Jalannya itu terserah sebagus mungkin atau serumit mungkin. Karena tiap level itu semakin tinggi levelnya, maka jalannya itu akan semakin susah. Nah, seperti itu. Kita hapus saja ya. Ini biarkan saja dulu. Kita biar video ini juga tidak terlalu panjang, duplikat dari file sebelumnya. Ini dia, kita duplikat dari sini ya. Ini level 3. Oh, lihat. Ya agak susah. Jadi, start block saja semua. Ini dibiarin. Kita hanya memerlukan jalannya saja. Cara blok keseluruhan gimana? Ctrl A ya. Anak-anak Ustadz, kita pastikan di sini. Lah, seperti ini. Ya. Selanjutnya kita ubah apa tadi tulisannya ukurannya 24. Ini juga 24. Nah, ini ingat untuk mendepankan atau mengedepankan tulisan ini, klik kanan, pilih bring to front. Ini juga klik kanan to bring to front. Ini kurang panjang nih anak Ustadz, kita tarik aja. Klik kanan, pilih bring to front. Nah, seperti ini, levelnya sudah jadi. Selanjutnya, ini tombolnya ini terlalu besar. Kita kecilkan sedikit ya. 16 saja. Kenapa? Karena gamenya tingkat levelnya lebih susah. Nah, seperti ini aja. Biar rapi ya. Ini kita geser aja sedikit. Buat semenarik mungkin ya anak-anak Ustadz. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Ini bagian finish biarin saja ya. Di bagian finish ini dibiarin saja. Selanjutnya kita beri aksi di bagian mulai. Oh ya, sebelum itu hapus dulu ini anak-anak Ustadz. Ini hapus dulu ya. Hapus dulu biar kita tidak membuat jalur yang sama atau mengulang lagi. Tinggal kita duplikat saja. Duplikat slide. Nah, seperti ini. Selanjutnya tekan di bagian ini, tekan tombol ini, kita hapus saja. Kemudian di set 8 ini tekan mulai itu ganti menjadi go. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Selanjutnya kita ubah di bagian mulai ini, kita edit menjadi larikan ke slide berikutnya. Klik kanan, edit link. Slide berapa itu? Slide 8. Kita larikan ke slide 8. Oke, seperti ini anak-anak Ustadz. Selanjutnya apa aksi yang diberikan di slide 8? Nah, kita beri aksi backgroundnya terlebih dahulu. Ingat cara memberi aksinya, klik insert, pilih action. Ketika mouse itu keluar jalur, maka mouse overnya hyperlink tuh, dia akan diberikan apa? Ingat tadi kan gagal apa tadi? Gagal di slide ke 11. Ingat ya, kalau 9 ini untuk level 1, 10 untuk level 2, yang 11 ini untuk level 3. Nah, seperti ini, klik OK. Ketika mouse atau kursor ini telah mencapai finish, apa yang diberikan? Nah, kita edit kembali ya anak-anak Ustadz. Kita pilih mouse, kemudian mouse over. Apa yang diberikan? Yang diberikan adalah slide 12. Alhamdulillah sampai juga di sekolah. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz.
Nah, gambarannya seperti ini. Kemudian kembali ke bagian slide kedua. Kita belum memberikan aksi di levelnya. Tadi kan hanya memberikan di level 1. Level 2, 3 belum diberikan. Kita berikan sekarang. Ingat, level 2, klik edit link. Level 2 berada di mana? Ingat ya, yang warnanya tuh biar membedakan levelnya ada di slide 5. Kita larikan ke slide 5. Klik OK. Di bagian 3, level 2 ada di mana? Level 3 ada di mana? Dia ada di slide ke 7. Nah, ini dia. Klik OK. Seperti ini anak-anak Ustadz. Oke, kita coba ya. Jalankannya ya. Kita coba jalankannya. Pastikan di slide pertama yang kita buat. Coba klik mulai. Nah, dia diberikan ke pilihan level permainan. Klik level 1. Nah, dia akan di level 1. Kita coba ya. Tep. Nah, oke. Berjalan sesuai dengan apa namanya? Yang diharapkan. Ketika gagal, ya gagal, kita coba lagi. Dia akan masih tetap di level 1. Nah, ini dia. Kalau sudah berhasil bagaimana? Kita coba ya. Kita coba sampai berhasil menggunakan pelan-pelan saja. Pelan-pelan ya, pelan-pelan kita coba saja. Di level 1 saja ya. Pelan-pelan. Nanti anak-anak Ustadz bisa buat alurnya sebagus mungkin. Karena apa? Ini juga bisa misalnya sebagai permainan. Oh, ini saya punya permainan baru loh yang saya buat. Nah, ini coba mainkan kalau bisa. Nah, ketika sampai apa yang terjadi? Dia lari ke level 2. Dia kalau misalnya mouse cursor ini lari sampai ke sini, maka dia akan naik ke level 3 dan seterusnya. Ketika dimulai, nah seperti ini. Misalnya, ketika gagal, ya gagal. Kita coba lagi. Oh, ada nih anak-anak Ustadz kesalahan masih. Ketika di sini di level 2 ya. Dimulai, oh ya, di gagalnya ini kita belum mengubahnya. Jadi, ketika tadi di duplikat ini masih ada yang belum diubah. Jadi di sini klik kanan, kita editkan. Pilih kemana dia? Ini slide 9 untuk level 1. Oke, klik di slide 3 karena ada tekan tombol. Oke, sip. Slide 10 kita coba. Ini seharusnya untuk level 2. Kita coba edit. Ternyata dia masih di level 1. Salah, seharusnya dia masuk ke slide 5 karena 5 itu di level ke-2. Oke, kita edit. Di slide ketiga, kita coba edit lagi. Dia larinya, oh masih di level 1. Seharusnya dia masuk ke level 5. Level 3. Berada di slide 7. Nah, seperti itu anak-anak Ustadz. Nah, permainannya seperti itu. Terus gimana Ustadz supaya game ini ada musiknya? Nah, ketika kita ingin memberikan game ini musik, jadi kan setelah diberi level kita beri musik aja biar gamenya tidak garing. Klik di bagian insert, pilih recording di sini. Audio on my PC ini kita akan mengambil lagu dari komputer kita. Nah, tadi Ustadz sudah sediakan lagu Arabian aja karena di sini musiknya musik Arab ya. Oke, kita insertkan saja. Nah, setelah diinsertkan, apa yang dilakukan berikutnya Ustadz? Yang dilakukan berikutnya adalah kita turunkan volumenya di sini. Kenapa? Gamenya biar nggak terlalu keras suaranya. Selanjutnya setelah volume diturunkan, apalagi Ustadz yang dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah kita
centang di sini. Oh, kita pilih yang bagian ini. Klik in click screen, kita pilih automatically. Kenapa? Ketika kita menjalankan ini langsung otomatis berputar musiknya. Dan juga jangan lupa looping until stop nih di sini. Ini maksudnya apa? Musik ini dijalankan selama game ini belum tertutup. Kalau sudah tertutup, musik ini akan berhenti secara otomatis. Itu aturannya berikutnya apa lagi? Ada lagi ini yang perlu diperhatikan juga. Di bagian transition, di bagian animation, klik di bagian animation pen. Nah, masih ingat kan di materi sebelumnya sudah juga belajar animation pen. Kemudian di sini klik kanan, pilih effect option. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Effect from beginning, apa maksudnya? Musik ini diputar mulai dari awal. Terus kemudian ini biarkan saja ya, jangan diubah. Kemudian stop playing. Kapan musik itu akan berhenti? Nah, di sini dia. Kita lihat di sini jumlah slide-nya adalah ada 12 slide. Berarti kita pilih after, pilih 12 slide di sini. Atau boleh juga diketikkan 12 slide. Klik OK. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Nah, ini tutup saja nggak apa-apa. Oke, kita coba jalankan. Apakah berfungsi juga musiknya? Kita coba jalankan. Begitu anak-anak Ustadz. Kemudian selanjutnya Ustadz, gimana caranya? Di awal tadi ketika klik langsung mulai gamenya. Nah, ini dia. Ada satu lagi nih materinya. Klik bagian file. Kita save dulu ya. Ini save biasa aja ya, simpan aja ya. Karena ini sebagai ini penambahan materi. Kita klik file, kita pilih di bagian save as. Kita pilih di dokumen saja, kita menyimpan di dokumen. Nah, di sini dia anak-anak Ustadz yang perlu diperhatikan. Save as type. Save as type di sini kita pilih yang di bagian PowerPoint show. Ingat ya, PowerPoint show di sini. Kita klik game sederhana tingkat level misalnya. Klik save. Nah, filenya sudah siap dijadikan. Kita coba lagi. Nanti akan berbentuk seperti ini di dokumen. Dokumen, kemudian game sederhana tingkat 1 level. Nah, ketika kita klik di sini, maka dia langsung nggak perlu
pakai preview lagi, nggak perlu tekan ini. Tapi ketika kita klik 2 kali, itu otomatis akan berjalan. Oke. Begitu anak-anak Ustadz, di materi kita kali ini yaitu memberikan tingkat level pada game sederhana yang telah kita buat sebelumnya. Oke, jangan lupa untuk disimpan materi kita. Nah, Ustaz akhiri sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kalau bingung, silahkan diperhatikan baik-baik. Silahkan diperhatikan baik-baik video ini. Dengarkan pelan-pelan apa yang Ustadz sampaikan. Oke, disimpan, kita tutup. Jangan lupa ini merupakan tugas kedua yang harus anak-anak Ustadz kumpulkan. Ustadz akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.